Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazalatul Muna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan program supervisis pendidikan, di mana program supervisis pendidikan ini merupakan salah satu subbab dari pembelajaran mata kuliah supervisi pendidikan kelas E, di mana mata kuliah tersebut diampu oleh Ibu Tri Heni Aprilia, Magister Pendidikan. Program supervisis pendidikan. Apa itu yang dinamakan program supervisis pendidikan? Di mana program supervisis pendidikan pembahasannya meliputi yang pertama, program supervisis pendidikan, kemudian yang kedua, tujuan supervisis pendidikan, yang ketiga, landasan supervisis pendidikan, yang keempat, sasaran supervisis pendidikan, dan yang kelima adalah program kerja supervisor. Yang pertama, program supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan sendiri diartikan sebagai suatu usaha menstimulir, mengkoordinir, dan membimbing secara kontinu. Menstimulir di sini maksudnya adalah mendorong serta mengkoordinir, yaitu mengatur, dan membimbing secara kontinu, membimbing secara terus-menerus. Siapa yang dibimbing secara terus-menerus, yang distimulir kemudian yang dikoordinir, yaitu pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun secara kolektif. Artinya bisa secara individu serta bisa secara kolektif atau berkelompok, agar lebih mudah mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Dengan demikian, mereka dapat menstimulir dan membimbing pertumbuhan setiap murid, sehingga dengan demikian mereka mampu dan lebih cakap berpartisipasi dalam masyarakat demokrasi modern. Artinya, imbal balik di sini juga berpengaruh terhadap siswa. Jadi, seorang guru dibimbing, kemudian hasil pembimbingan tersebut juga akan mempengaruhi hasil pembelajaran siswa. Artinya, antara supervis, kemudian antara guru dan siswa itu ketiganya saling berhubungan. Kemudian tujuan supervis pendidikan. Tujuan supervis pendidikan diartikan sebagai perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Jadi adanya supervis pendidikan ini sebagai suatu wadah atau sebagai wujud dari perbaikan serta perkembangan proses belajar mengajar secara total. Ini berarti bahwa tujuan supervis pendidikan tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, kemudian peningkatan mutu pengetahuan dan keterampilan guru-guru. Jadi tujuannya adalah membuat atau membimbing seorang guru agar menjadi tenaga pengajar yang sukses serta dapat memberikan proses belajar yang baik kepada siswa. Yang ditunjang tidak hanya profesinya sebagai guru, tetapi juga bagaimana kelancaran proses belajar mengajar, kemudian peningkatan pengetahuan seorang guru, kemudian bagaimana sih seorang guru itu dapat terampil, kemudian dari alat-alat pengajarannya serta teknik evaluasi pengajarannya, apakah pengajaran seorang guru telah sesuai atau tidak. Menurut Piet Sahertian mengemukakan tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang meningkatkan kualitas belajar siswa. Jadi ini ada imbal baliknya, di mana seorang supervis membimbing seorang guru, kemudian dengan meningkatnya kualitas seorang guru, maka ikut meningkatlah kualitas belajar siswa. Kemudian
landasan supervis pendidikan. Dari mana sih seorang supervis itu membimbing atau dengan berlandaskan apa? Jadi, supervis, jabatan supervisor di sekolah itu meliputi kepala sekolah dan pengawas. Supervis pengawas adalah layanan bantuan untuk membimbing guru-guru memperbaiki pengajaran serta meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, jabatan supervisor di sekolah itu ada 2, kepala sekolah serta pengawas. Adapun kepala sekolah, supervis yang dilakukan oleh kepala sekolah itu diatur atau berlandaskan oleh Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Selanjutnya, sasaran supervis pendidikan. Sasaran itu kepada siapa sih supervis pendidikan itu ditetapkan? Kemudian siapa saja sih sasaran atau subjek maupun objek yang menjadi supervis pendidikan? Pelaksanaan supervis pendidikan dilakukan oleh pelaku supervis dan subjek yang akan disupervis. Pelaku supervis di sini yaitu pengawas, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum atau akademik, kemudian wali kelas, petugas, dan konseling serta petugas perpustakaan. Sedangkan subjek supervis adalah guru dan pegawai. Sasaran utama supervis pendidikan untuk apa? Yaitu untuk melakukan pembinaan terhadap guru-guru agar dapat melakukan semua tugas dengan lebih baik. Jadi seorang guru meskipun sudah menjadi guru, dia tetap diawasi, tetap dibimbing, tetap diarahkan agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan lebih baik lagi. Kemudian program kerja supervisor. Apa sih program kerja atau pekerjaan supervisor yang dilakukan oleh seorang supervisor? Yaitu program supervisi. Perlu diketahui bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai supervisor untuk peningkatan mutu atau kualitas pendidikan. Kemudian kegiatan supervis yang dilakukan oleh supervisor yaitu meliputi merencanakan program, kemudian melaksanakan supervis, dan tindak lanjut supervis. Jadi seorang supervisor merencanakan program apa saja sih yang akan diarahkan, yang akan dibimbingkan. Kemudian setelah program itu sudah terinci atau sudah terencana, kemudian tinggallah seorang supervisor melaksanakan supervisnya, yaitu kepada yang dibimbingnya. Kemudian tindak lanjut supervis, evaluasi apakah dari program kerja tersebut sudah berjalan dengan lancar atau sudah ada peningkatan, atau bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan di kemudian hari. Nah, semoga dari penjelasan singkat tadi dapat menambah wawasan, kemudian dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Dan akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, baik dari segi ucapan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.